Mari kita mengikuti ibadah minggu pada hari ini. Kita buka ibadah kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 2 ayat 1 dan 2. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita naikkan pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 262. Jehovah
Hukum Taurat yang pertama dan yang kedua. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita lanjutkan, kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 173 ayat 1 dan 2. Kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat
kami. Amin. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku ND nomor 707 ayat 1 dan ayat yang kedua. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu saat ini diambil dari kitab Mazmur bab 27 pasal 7 hingga pasal yang ke-14. Kita akan membaca secara responsoria. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku. Dan janganlah meninggalkan aku ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhanku, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku,
sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafas kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku ND nomor 443 ayat 1 dan ayat yang kedua. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat, Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020. Minggu kita hari ini adalah Minggu Eksaudi. Saitangi honma suaraku ale Jehovah. Dengarlah Tuhan, seruan yang kusampaikan. Mazmur 27 ayat 7. Yang kedua, himbauan dan pemberitahuan. 1. Perpanjangan waktu kebaktian di rumah masing-masing. Melihat perkembangan wabah COVID-19 yang masih sangat membahayakan,
di mana semakin banyaknya jumlah yang terinfeksi ODP, PDP, dan positif, bahkan meningkatnya jumlah kematian. Maka pelaksanaan kebaktian, ibadah minggu di rumah masing-masing masih harus kita perpanjang sampai batas waktu pemerintah selanjutnya. Pemberitahuan selanjutnya. Yang kedua, dalam kondisi physical distancing dan stay at home, kantor gereja dibuka setiap minggunya hari Rabu, Kamis, dan Jumat dimulai dari pukul 10 sampai dengan pukul 16 WIB. Yang ketiga, mohon untuk transfer mencantumkan nama pengirim penyetornya. Rekening Huria HKBP Medan Jalan Jenderal Sudirman nomor 17A, Bank Mandiri, nomor rekening 106 05 05 05 0503. Demikian warta jemaat. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali memuji Tuhan dari buku ND nomor 772, ayat 1 dan ayat yang kedua, seraya kita menyerahkan persembahan yang pertama. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang merajai hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat Minggu
Horas. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita minggu ini tertulis dalam Injil Matius pasal 20 ayat 29 hingga 34. Isinya sebagai berikut. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang kita dengar, saya baca, telah disepakati dan dijadikan suatu taufik firman itu sendiri. Dikatakan Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Untuk topik tersebut kita juga sepakat kalau menerima satu subtema yang isinya ajak dan beri kesempatan kepada orang lain untuk diselamatkan agar mereka menjadi jemaat atau gereja yang bersekutu di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Bagaimana topik dan bagian subtema tersebut akan semakin jelas kita ketahui apa arti, tujuan, dan pengenaan firman tersebut dalam kehidupan kita masing-masing. Pertama, marilah kita memasuki firman ini. Dimulai dari kata atau sebutan kota Yeriko, di mana pertama kali kota atau kata Yeriko boleh dibaca dalam kitab Bilangan pasal 22 ayat 1. Di sana dijelaskan bahwa kota Yeriko
adalah suatu kota yang sangat tua. Sudah ada sekitar 7.000 tahun sebelum Yosua menemukan kota itu bersama orang Israel sewaktu memasuki tanah Kanaan. Kota Yeriko oleh Israel di bawah pimpinan Yosua setelah diadakan lebih dulu survei, maka kota itu dikuasai oleh Israel. Mengenai kota Yeriko, khususnya pada kitab Perjanjian Baru, boleh kita temukan 2 kali cerita tentang orang buta. Pertama, ada tertulis dalam kitab Matius pasal yang ke-9 dari ayatnya 27 hingga 31, dan yang kedua adalah firman Tuhan hari ini. Sehingga kota atau nama Yeriko begitu berkesan sejak dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Dan apabila kita semakin memasuki serta mengamati dengan cermat tentang kejadian peristiwa Yesus beserta rombongan keluar dari Yeriko, di sana akan kita temukan 2 hal yang di satu sisi sangat menarik dan di sisi lain boleh tidak mengenakkan perasaan. Artinya kedua hal yang kita maksud dari keadaan perjalanan Yesus keluar dari Yeriko. Pertama, sisi yang menarik itu ialah bahwa Tuhan Yesus sewaktu lewat telah diketahui oleh 2 orang buta, di mana orang buta itu berseru-seru kepada Yesus dengan pengharapan serta akan Tuhan Yesus kabulkan permohonan mereka. Itulah sisi berita yang menarik pada bagian pertama. Kemudian sisi lain yang tidak menarik dari awal kejadian peristiwa itu ialah bahwa dari kalangan rombongan Yesus yang berjalan pada waktu itu ada yang sungguh-sungguh melarang, menekan, menghardik kedua orang buta itu karena begitu nyaring, begitu kuat suara permohonan mereka kepada Yesus. Hal itulah yang kita tidak setujui, karena bagaimana rombongan itu boleh menjadi seperti memiliki hak melarang kedua orang buta itu, padahal perkataan atau seruan permohonan orang buta itu bukanlah kepada mereka, melainkan kepada Yesus. Oleh sebab itu, Yesus tidak sependapat dengan siapapun yang mencoba melarang orang lain menyampaikan keluhan, menyampaikan permohonan kepada dirinya sendiri. Itulah sebabnya
Dengan spontan, keadaan yang agak menegangkan itu antara kedua orang buta dengan suara-suara yang menghardik dari rombongan itu, Yesus segera menemui kedua orang buta itu, lalu Yesus mengatakan kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab kedua orang buta itu, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Dengan hati dan rasa belas kasih Yesus, maka ia menjamah mata kedua orang buta tersebut. Maka dengan kuasa ilahi yang ada dalam Yesus, terjadilah mukjizat. Mata mereka dapat melihat. Lalu keduanya atau orang buta itu mengikuti dan memuji-muji Yesus. Saudara-saudara yang seiman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah melihat atau mengetahui apa yang terjadi antara Yesus dengan kedua orang buta itu, yaitu terwujudnya permohonan mereka supaya mata mereka melihat. Hal itu seakan-akan kita ikut merasakannya. Namun dari berita sukacita itu, kita kembali diingatkan bahwa dengan cara bermohon dan dengan tonase suara bermohon dari kedua orang buta itu kepada Yesus, dari sana kita memperoleh suatu pengetahuan maupun sekaligus kepercayaan bahwa apapun yang menjadi permohonan kita kepada Yesus, bahwa permohonan itu sebaiknya dalam kebaikan, dalam syarat yang benar, dan yang paling istimewa adalah dengan syarat kesungguh-sungguhan mereka, keseriusan dan bagaimana isi hati yang terdorong oleh iman yang sebelumnya adalah menjadi suatu ukuran yang sangat menentukan kepada bagaimana kualitas permohonan kepada Yesus. Saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sukacita kesembuhan dari mata buta menjadi mata yang melihat itu menjadi suatu bahagian dari tugas gereja dalam hal gereja mengemban dan melaksanakan misi diakonia secara terus-menerus berlangsung di dalam berbagai konteks, di dalam berbagai keadaan, dan di dalam situasi apapun masa kini dan di sini. Kemudian demi memperbanyak jumlah orang-orang tebusan yang akan masuk nantinya ke rumah Bapa di surga, maka
tugas diakonia mendengar dan memberi jawaban kepada apa yang dibutuhkan orang yang berseru-seru kepada gereja, maka gereja akan memberi jawaban yang sebenarnya. Secara khusus kepada semua kita, orang yang tidak cacat, agar jangan ada sedikit pun di dalam diri kita merasa sepele dan memandang rendah kepada orang buta atau kepada orang cacat yang ada di sekitar kita. Sebab bagi orang cacat, khususnya bagi orang buta, mungkin kita tidak mengetahui bahwa sebenarnya bagi orang buta itu mereka memiliki beberapa keistimewaan yang sangat spesifik dibanding dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak cacat. Misalnya, orang buta itu tingkat pendengarannya sangat sensitif. Kemudian orang buta itu tingkat ingatan pikiran atau memori pikirannya juga sangat tinggi. Termasuk penciuman dari seorang buta begitu sangat sensitif sehingga penciumannya itu mampu membeda-bedakan secara variatif bermacam-macam yang wangi dan sebaliknya, sehingga seorang buta boleh mengenal orang lain meski secara jarak jauh, apalagi kalau sudah dekat, melalui suara, melalui aroma dari orang tersebut, maka orang buta dapat mengetahui siapa yang datang mendekat kepada dia. Oleh karena itu, sekali lagi diingatkan kita orang-orang yang tidak cacat supaya sedikit pun jangan ada sikap melecehkan kepada orang-orang yang cacat, khususnya bagi orang-orang buta. Saya mau ada menceritakan cerita kisah nyata seorang lajang tua yang memang sudah sejak kecil dia buta. Itu saya peroleh ceritanya dari berita harian SIT, rubrik Marsipature Hutanabi. 3 tahun yang lalu ada seorang lajang tua yang sudah berusia 42 tahun. Tinggal di satu dusun di Kabupaten Asahan. Saat berusia 4 tahun, dia terserang penyakit demam tinggi yang akhirnya mengakibatkan kedua matanya buta. Tetapi sepanjang waktu berjalan, setelah seorang buta itu berumur 32 tahun, barulah dia pernah mengetahui dan memiliki handphone. Handphonenya pada masa itu masih kualitas jadul. Namun demikian, karena tingginya sensitivitas mendengar, kemudian karena sensitifnya saraf peraba di jari-jarinya, kemudian didukung lagi oleh tingkat ingatannya yang sangat demikian tinggi,
maka si lajang tua berumur ini boleh mengenal, boleh mengetahui, boleh mencatat di HP-nya sebanyak 250 nomor HP, dan nomor HP tersebut juga dilengkapi dengan siapa pemiliknya. Saudara-saudaraku, seandainya si orang buta ini dari sejak mudanya dia sudah memiliki HP, maka lebih banyak lagi akan ia ketahui nama-nama orang beserta nomor-nomor HP mereka dengan tepat. Saya kira kemampuan dari orang buta itu sangat luar biasa dan tidak salah kalau kita salut dan angkat jempol kepadanya. Kita juga melihat dalam firman Tuhan minggu ini bahwa kedua orang buta itu cacat lahiriahnya tidak menjadi penghalang bertumbuhnya iman mereka. Karena itu sepantasnya lah kita orang-orang awas atau orang-orang yang tidak cacat mata akan lebih berkali-kali lipat kebaikan pertumbuhan iman kita. Dalam hal-hal apa itu akan kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, agar setiap saat dan di mana saja, mari kita hindari sikap, perilaku, dan perkataan yang menyinggung orang cacat, misalnya orang buta. Kedua, janganlah kita secara langsung atau tidak langsung mengucilkan dan menyingkirkan mereka dari lingkungan sosialnya, sehingga dia nanti tidak bisa berbaur dengan masyarakat di tengah-tengah warga atau di tengah-tengah masyarakat sekitarnya. Ketika kita jangan mengabaikan rohani mereka, tetapi bagi mereka yang cacat, lakukanlah atau pilihlah metode yang tepat dengan mereka, supaya dengan metode yang tepat itu mereka memperoleh tingkat kepercayaan atau iman yang setara dengan orang-orang awas atau orang-orang yang tidak cacat. Mengapa hal itu sangat penting? Karena siapapun orang, bahwa di hadapan Tuhan semuanya adalah sama. Mari kita ingat Roma pasal 10 ayat 12. Ingat, karena di hadapan Tuhan kita semua adalah sama. Dalam kelangsungan hidup ini, kita harus tetap sadari bahwa dalam praktik sehari-hari, diri kita yang adalah anggota gereja dan gereja kita, tempat kita bersekutu, adalah gereja yang selalu tertantang dan ditantang dari dalam
oleh antikristus atau dari luar, yaitu oleh dengan rupa-rupa ajaran sesat yang mampu mengombang-ambingkan gereja. Untuk inilah sangat penting dihayati, sangat penting menjadi dasar kehidupan kita, yaitu firman Tuhan yang berkata, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tertulis di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Akan saya tekankan kembali bahwa kita jangan lupa seperti perjalanan Yesus keluar dari Yeriko bersama rombongan itu, betapa menarik dan manisnya historis Yeriko kuno dahulu diubah ilahi menjadi baru. Di sana terdapat oase atau mata air segar dan berbagai jenis pohon-pohon buah-buahan yang tumbuh subur, lebat buahnya memberi kesan sejuk, memuaskan dahaga dan hati. Kita ingat juga saat turun dari Yerusalem menuju Yeriko, terjadi peristiwa kriminalitas, korban perampokan yang terkapar pingsan, lalu ada orang Samaria tampil melayani atau menjadi penolong yang baik hati. Hendaknya seperti itulah gereja selalu eksis. Kemudian gereja inovatif. Gereja juga menyesuaikan dirinya secara relevan, namun bukan keluar dari kesejatiannya untuk melayani dan selalu dengar-dengaran, kemudian menjawab seruan orang yang membutuhkan pertolongan. Kita semua atau gereja yang selalu krusial di dunia ini harus selalu satu barisan yang solid dan berempati ke semua pihak, kepada mereka yang mengalami dampak virus corona saat ini. Misalnya bagi mereka tim dokter dan para medis, mereka yang berduka, relawan sosial dan donatur pemberi bantuan sembako kepada orang-orang miskin, dan kepada siapapun yang menerima atau merasakan akibat yang kurang tidak menyenangkan karena gangguan virus yang begitu menggoncang masyarakat sekarang. Marilah kita mendisiplinkan diri kita supaya satu orang pun di antara kita tidak ada yang menjadi batu sandungan kepada orang lain karena kita tidak menyadari sedang berada di mana dan sedang apa yang kita lakukan. Karena apapun yang kita lakukan dalam keadaan masa yang sekarang ini boleh jadi menjadi sentuhan batu sandungan yang tidak mencitrakan diri kita yang senantiasa sadar dalam situasi dan keadaan di sekitar kita. Dengan demikian, marilah semua orang Kristen secara sadar dan sesadar-sadarnya oleh kuat kuasa Roh Kudus mendisiplinkan hidupnya supaya dirinya sehat, orang lain juga sehat, karena memang demikianlah
dalam interaksi sosial yang diharapkan dengan baik. Doa dan harapan kita bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi, berkat kuasa dan kedahsyatan kuasa Tuhan, maka problema kehidupan yang diakibatkan oleh virus corona secepatnya berakhir. Kita luput dan bersih dari semua buruk yang seburuk-buruknya akibat dari virus tersebut. Mari kita dikuatkan dan dipulihkan kembali oleh Tuhan melalui firman-Nya yang berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan yang kekal, melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Dan bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. 1 Petrus pasal 2 ayat 6 bagian A. Untuk itu semuanya, marilah kita bermazmur atau memuji-muji Tuhan kita, seperti apa kata buku NDHKBP, manaon maho satokin di paraloani, tibudui marujung di bain tuhattai. O Tuhan, sai tangihon tangiang namion. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang Maha Kuasa, sumber segala hikmat, pengetahuan, berkat, dan ragam-ragam buah seperti yang dalam Roh Kudus. Jadilah kami senantiasa menjadi orang-orang yang mendengar seruan dan permohonan orang lain di sekitar kami, yaitu orang percaya bahwa mereka percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah anak Daud, bahwa Yesus adalah Mesias, dan oleh belas kasihan-Nya akan mengabulkan semua permohonan jeritan, semua harapan dari orang-orang yang sangat mengharap kepada Yesus. Biarlah kami semuanya secara pribadi, secara keluarga, dan secara gereja yang bersekutu organisatoris itu akan selalu tampil di mana tempat, di mana ruang, di mana kesempatan, dan di mana waktu, akan menjadi pelayan diakoni untuk menjawab semua apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang percaya dan datang kepada Yesus, supaya mereka diselamatkan dan supaya mereka menjadi anggota jemaat gereja yang bersekutu dalam pimpinan Yesus Kristus adalah kepala gereja. Tuhan Allah Bapa di surga, kabulkanlah doa dan harapan kami, khususnya mengenai apa saja yang membuat kami sekarang tidak dalam kondisi baik, tetapi kami banyak mengalami gangguan keamanan
batin, dan gangguan keamanan lahiriah kami, mengingat di sekitar kami secara kota Medan ini atau Indonesia pada umumnya tengah mengalami suatu wabah virus corona. Tolong Tuhan dalam setiap saat dahului kami supaya oleh kuasa-Mu apa yang menjadi gangguan kepada kami oleh Tuhan sendiri boleh menyelamatkan kami. Terimalah Allah Bapa di surga doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku Ende nomor 758 ayat 1 hingga yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu
yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semuanya. Amin. Langit